Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MWN di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin mengupas sedikit tentang apa itu Al-Zaitun berdasarkan hasil sedikit penelitian saya menunjukkan bahwa Al-Zaitun ini adalah sebuah pondok pesantren. Al-Zaitun didirikan atau dibangun pada tanggal 13 Agustus 1996 dan memulai pembelajarannya pada 1 Juli 1999 dan pada tanggal 23 Agustus 1999 Pondok Pesantren Al-Zaitun ini diresmikan oleh Presiden Habibie Pondok Pesantren Al-Zaitun ini memiliki badan hukum berupa Yayasan Pesantren Indonesia. Jadi jelas keberadaannya itu sangat legal karena memiliki badan hukum berupa yayasan yang tentu saja terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM kemudian ada akta notarisnya dan sudah pasti membayar pajak. Itu yang penting artinya Al-Zaitun ini memberikan kontribusi nyata kepada bangsa dan negara. Jadi Al-Zaitun itu memberikan pajak kepada negara. Kalau Al-Zaitun membayar pajak kepada negara, sudah pasti legalitasnya terjamin. Dalam hal ini izin atau IMB bangunannya sudah pasti ada. Kan seperti itu. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Dan bahkan laporan pajak ini juga disampaikan oleh Syekh Al-Zaitun itu sendiri yang nanti akan kami tampilkan cuplikannya. Ini pajaknya dihitung 1 bulan 515 juta 485.701 rupiah. Kalau dalam 1 tahun 6 miliar 185 juta 504.410 rupiah. Jumlah per bulan kita memerlukan dana hanya untuk pendidikan, belum pembangunan dan gitu saja kok takut. Banyak. Berapa jumlahnya? 51 M 103 juta 388.812 rupiah. Itu untuk honor-honor 6 miliar 185 juta 504.410 rupiah. Jumlah per bulan kita memerlukan dana hanya untuk pendidikan, belum pembangunan dan pembebasan lahan. Jumlahnya per bulan 9 miliar 935 juta 649.221. 1 tahunnya 119 miliar
227.790.649. Jadi honor-honor atau ya hebatnya itu gaji. Jika Al Zaitun sudah memulai pembelajarannya dari sejak tahun 1999, ya, itu artinya Al Zaitun sudah 24 tahun, ya, menyelenggarakan pendidikan. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Yang ingin saya sampaikan adalah kontribusi nyata Al Zaitun terhadap indeks pembangunan manusia, baik secara keseluruhan Indonesia atau Indramayu pada khususnya, di mana Al Zaitun berada, yaitu di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang kemarin atau akhir-akhir ini sedang viral, ya, dituduh mengajarkan aliran sesat dan sebagainya. Bahkan, ya, seorang politisi, seorang anggota dewan saja, yaitu Carkaya dalam hal ini, menyatakan bahwa tidak ada kontribusi Al Zaitun terhadap Indramayu. Jika kita melihat kepada fakta yang ada tadi, ya, sejak tahun 1999 sudah memulai pendidikannya, berarti sudah 24 tahun. Artinya apa? Sudah 23 generasi atau alumni yang diluluskan oleh Al Zaitun. Jika dalam satu periode pendidikan atau pendidikan meluluskan 1.000 saja, itu artinya sudah 23.000 alumni Mahat Al Zaitun yang hari ini sudah berada di masyarakat, ya, ada menyebar di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Dan itulah sumbangsi dari Al Zaitun, ya, terhadap indeks pembangunan manusia, yang dalam hal ini Carkaya menolak dengan berapi-api, mengatakan tidak ada kontribusi Al Zaitun terhadap IPM. Padahal dalam setiap kunjungannya, baik itu dari perwakilan pemerintah daerah, ya, kabupaten maupun provinsi, selalu mengatakan bahwa Al Zaitun ini memberikan sumbangsi yang luar biasa terhadap indeks pembangunan manusia, khususnya di Indramayu dan umumnya Jawa Barat. Dan faktanya memang demikian. Sejak tahun 99 hingga sekarang bisa dihitung, ya. Itu mungkin bisa menjadi analisa atau pertimbangan kita sebagai masyarakat atau sebagai publik. Janganlah terlalu mudah, ya, terprovokasi oleh isu-isu yang dihembuskan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berdasarkan data. Padahal, ya, kita bisa mengakses, sebetulnya kita bisa mengakses eksistensi Al Zaitun, kontribusi Al Zaitun, peran Al Zaitun dalam bangsa dan negara ini. Tentunya dalam hal pendidikan, ya. Seperti itu. Satu hal lagi yang saya sangat heran, ya, sangat heran.
ketika publik mempercayai seorang yang menurut saya tidak jelas dan tidak berbasis data, seorang yang bernama Ken Setiawan. Itu selalu dijadikan narasumber oleh media-media. Dalam hal ini adalah TV One, ya, yang menjelaskan bahwa Al-Zaitun itu sesat, Al-Zaitun itu adalah NII, harus ditutup. Di sana mengajarkan pemahaman yang sesat, teroris. Seharusnya kita melakukan yang namanya pembuktian terbalik. Ada pernyataan Ken Setiawan seperti itu. Mari kita lakukan pembuktian terbalik dengan fakta yang ada. 20.000 katakanlah lulusan Al-Zaitun, adakah yang melakukan teror di negeri ini? Dari 20.000 lulusan Al-Zaitun, adakah yang menebar teror, melakukan tindak terorisme di negara Republik Indonesia ini? Itu namanya pembuktian terbalik. Jika tidak ada, berarti apa yang disampaikan oleh Ken Setiawan, Umar Abduh, Al-Qaidar, dan kroni-kroninya itu adalah hoax yang nyata, dan orang tersebut harus bertanggung jawab di hadapan hukum karena dia telah memframing, dia telah menebarkan teror. Jadi teroris sesungguhnya dalam hal ini adalah Ken Setiawan dan kawan-kawan, karena telah menebar rasa ketakutan dengan menyampaikan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kan begitu. Seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia cerdas dalam menilai sebuah informasi, karena informasi itu jika disampaikan, jika informasi buruk yang disampaikan kepada masyarakat, maka penilaian masyarakat akan buruk. Jika penilaian masyarakat buruk, maka tindakan yang dilakukan oleh masyarakat pun akan buruk juga. Dalam hal ini ada informasi yang buruk tentang Al-Zaitun, otomatis ya secara sistematis masyarakat akan memandang bahwa Al-Zaitun adalah buruk, sesat dan sebagainya. Dan dampaknya adalah tindakan masyarakat pun akan buruk juga, seperti seperti yang terjadi pada Kamis 15 Juni, dan bahkan akan ada susulan 22 Juni ini akan ada pergerakan massa yang menuntut Al-Zaitun ditutup dan menuding Al-Zaitun itu adalah sesat. Dan yang paling bahaya dari seorang Ken Setiawan adalah menyatakan bahwa Al-Zaitun mengizinkan zina asal bayar 2 juta. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wahai umat muslim yang ada di Indonesia, sadarkah kita bahwa kita sedang diadu domba? Hati-hati. Al-Zaitun itu adalah saudara kita. Al-Zaitun itu adalah saudara seiman. Tidak perlu kita menghakiminya. Tabayun. Tabayun. Janganlah kita mendengarkan informasi sampah dari seorang Ken Setiawan, karena informasi yang disampaikan oleh Ken Setiawan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Buktinya 20.000 santri
lulusan Al-Zaitun tidak satupun yang kedapatan berbuat tindak terorisme. Berarti kan terbantahkan apa yang disampaikan oleh Ken Setiawan. Berarti yang teroris itu, sekali lagi saya katakan bahwa yang teroris itu kan berarti teroris, berarti yang disebut teroris itu berarti kan orang, gitu kan. Teroris itu kan tindakannya, gitu kan. Orangnya, teroris itu orangnya, gitu kan. Kalau teror itu kan perilakunya. Dalam hal ini Ken Setiawan telah memframing, telah membangun opini publik, menghadirkan rasa ketakutan pada masyarakat Indonesia dengan mengatakan Al-Zaitun itu aliran sesat, Al-Zaitun mengizinkan berzina asal bayar 2 juta, Al-Zaitun itu melakukan tawaf sendiri. Dari mana? Ini dibantah oleh Imam Supriyanto selaku pendiri daripada Yayasan Pesantren Indonesia. Mari kita cerdas dalam menyikapi sebuah informasi. Jangan mau kita diadu domba oleh seorang Ken Setiawan. Kami mendorong kepada aparat penegak hukum untuk memanggil Ken Setiawan untuk diperiksa dan diproses secara hukum karena telah menebarkan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka dalam hal ini saya selaku insan pers yang terus terang saja, saya sangat tidak sependapat apabila ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa Al-Zaitun itu tertutup atau eksklusif. Sebenarnya tidak. Saya merasakan bagaimana sebagai seorang wartawan dari tokoh Indonesia itu diberikan akses seluas-luasnya untuk memberitakan, mempublish apa yang terjadi, apa yang diajarkan di Al-Zaitun tersebut. Maka saya tidak bersependapat apabila ada media yang memframing bahwa Al-Zaitun tertutup dari media. Kami media, kami orang media, tidak ada yang tertutup dari Al-Zaitun. Adapun mungkin TV One tidak diperbolehkan untuk meliput. Dalam hal ini saya berani mengatakan bahwa TV One dalam hal ini pernah melakukan cedera, melakukan tindakan yang tidak profesional, yakni pada tahun 2015 melakukan wawancara dengan Syekh Al-Zaitun, namun beritanya tidak ditayangkan. Lalu untuk apa TV One hari ini meminta liputan di Al-Zaitun? Apakah mau mengulangi perbuatannya? Bahkan hari ini melakukan pemberitaan yang diulang dengan menggunakan narasumber seperti Ken Setiawan, narasumber yang informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mau berbicara tentang santri, berasal dari Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang telah dididik di sana, seperti Mahat Al-Zaitun. Anak bapak yang bersekolah di Al-Zaitun berapa jumlahnya? Maka dalam hal ini kami juga akan menayangkan bagaimana berjumlah 4 orang, pernyataan daripada wali santri. Perempuan, 3 laki-laki. Yang pertama, anak saya ditanya tentang saat ini sedang apa yang diajarkan di sana. Kuliah semester 10 Jadi, di Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Hari yang ini kedua, TV One sedang menempuh Tribun
di semester 6 memframing Institut Agama Islam Al Zaitun Indonesia. Yang ketiga dan sedang pesantren menempuh di yang mengizinkan santri perkuliahan semester 2 apakah itu bukan di framing? IAI Institut Adakah Agama Islam Al Zaitun keputusan Indonesia. Dan yang keempat hari ini sedang yang tetap di mengikat Sekolah Madrasah inkrah Ibtidaiyah Al Zaitun dari lembaga kelas yudikatif 3 Ibtidaiyah. negara ini yang Dari menyatakan bahwa keempat anak Bapak tadi Al Zaitun disampaikan bahwa mengajarkan 3 diantaranya berkuliah di atau mengizinkan Institut Agama berjihad. Islam Kan tidak Al ada. Zaitun Indonesia atau IAI Al Aziz. Dulunya Tapi itu sekolah di terus mana itu Pak? diberitakan, diulang Ya. diulang sehingga Yang terjadi tiga yang putra namanya ini chaos informasi. berawal dari Ini bahaya. sekolah di Bahaya. Mahat Al Zaitun Negara harus hadir kelas dalam hal ini. 7 sanawiyat, satu Komisi paket Penyiaran dari Indonesia harus sanawiyah menindak sampai aliyah, TV One dan dan tiga-tiganya Tribun. semua alumni dari Mahat Al Zaitun. Dewan Pers harus menindak Jadi keempatnya semua TV One dan sekolah Tribun di yang Al Zaitun telah semuanya. membuat Ya, caption semuanya pada empat-empat video-videonya. putra kami caption yang belajar di Mahat Al Zaitun. provokatif Kalau dan mendengar sudah berita jelas yang itu viral nih Pak melanggar daripada tentang Undang-Undang Al Pers. Zaitun kan banyak sekali. Tahun 99. Al Zaitun itu di mana dicap sesat. sebagai pers Ada tidak aliran boleh sesat, menghakimi seseorang, ajaran sesat. tidak boleh Nah, menyimpulkan dengan kesalahan seseorang. putra putri Bapak yang 4 orang tadi bersekolah di Tidak Al Zaitun, boleh apakah tidak ada menghakimi. rasa takut dicap sesat Al juga? Zaitun mengizinkan Ya, menurut saya itu kan itu sudah menghakimi. menurut orang-orang yang Sudahkah belum Anda pernah kesini, menemukan apalagi buktinya bertabayun secara Kami tertulis sendiri misalnya menyekolahkan anak bahwa itu ada di sudah situ dari peraturan tahun bahwa di sini 2012, boleh berzina. dan alhamdulillah semua anak-anak itu Sudahkah itu Anda dapatkan? Kalau tidak, itu kan baru informasi dari si Ken Setiawan. Oke, salam akal sehat. Dengan pendidikan yang kita dirikan itu. Ya, Anda lihat sendiri alumninya kan. Ini beliau ini angkatan kedua. Mungkin dulu bareng Bang Rega ya. Tapi udah nggak di TV One waktu saya masih. Nah, itu yang rencana kita, rencana awal kita. Membuat lembaga pendidikan untuk kaderisasi generasi penerus kita melalui pendidikan formal. Masih murni itu Mbak ya? Iya masih. Nggak ada hal-hal yang kayak sekarang kan Mbak? Nggak ada. Kalau sekarang mungkin istihadnya Panji Gumilang kali. Gitu ya, setelah saya nggak di situ lagi. Saudara saya, Ketika Dr. tahun Kiai Haji Panji Gumilang kita telah menyesuaikan dengan melopori undang-undang yayasan. bagaimana Ya, setelah dunia pesantren mampu dan mandiri menyediakan pangannya sendiri. yayasannya Pak Harto Untuk dan itu, macam-macam kan pemerintah. Saya selaku Ketua HKT juga menaruh rasa hormat karena pada saat beberapa tahun yang lalu saya datang ke sini melihat kegagalan panen di Indramayu. Tetapi yang saya lihat pesantren Indramayu Al Zaitun ini memiliki semangat yang kuat di bidang kemandirian pangan. Untuk itu situasi ini harus tetap dikembangkan, harus terjaga dengan baik agar ilustrasi yang saya berikan tadi betul-betul pada akhirnya dijawab oleh Al Zaitun ini. ditambah Saudara saya, Dr.